Saat itu dia tuh mau nangis katanya. Assalamualaikum. Hai. Welcome to my YouTube channel Mem Counseling. Fun Counseling with Mem. Hai remaja di luar sana, apa kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Iya. Wah, di sini hebat-hebat nih, bahagia terus nih setiap saat ya. Semoga yang di luar sana juga sama ya sayang ya. Oke sayang, hari ini kita mulai ya. Masih inget kan? It's me, Mem. Khawatir lupa. Nah sayang, hari ini kita coba ya menjawab pertanyaan atau Q&A dari salah satu remaja di luar sana ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya. Katanya gini, saya punya masalah yang membuat saya malu, Mem. Wajah saya banyak tai lalatnya. Teman-teman ngatain saya terus. Saya harus bagaimana? Saya jadi bete katanya. Orangnya ngirim foto, kemudian Mem lihat sih kulitnya memang putih. Kebetulan laki-laki, kulitnya putih, laki-laki. Kemudian memang di wajahnya itu tai lalatnya memang total-totalnya lumayan besar ya. Jadi kayaknya tai lalat hidup gitu kayaknya kalau udah lihat wajahnya gitu ya. Oke, nah ini sekalian bicara soal fisik, sekalian juga ada yang bertanya juga dari kumpulan pertanyaan itu, ada juga yang nanyakan hidungnya pesek, mengeluh karena hidungnya pesek, dikatain, kemudian juga yang jidatnya jenong katanya, itu juga. Jadi sekalian nih terkait dengan body shaming nih kayaknya gitu ya. Oke sayang, ini terkait wajah nih semua kayaknya, jidatnya jenong, kemudian ada tai lalatnya dan juga hidungnya pesek. Ya di wajah semua ya, emang the center of orang pertama kali ngeliat kan di wajah. Agak mengganggu memang ketika kamu jadi tidak percaya diri. Tapi kalau kamu percaya diri sebenarnya biasa-biasa aja. Contoh misalnya, kalau misalnya jerawat juga banyak yang mengeluh, tapi itu kan nggak permanen biasanya. Tapi kalau tai lalat, kemudian jenong dan hidung pesek lumayan permanen sih ya. Jadi kalau udah lumayan permanen, seharusnya sih kamu tidak malu lagi harusnya, karena itu kan sudah tidak bisa dirubah gitu ya. Tapi kalau masih malu juga, yuk kita cari tahu bagaimana mengcounter sesuatu yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau sudah tidak bisa dirubah berarti harus diterima gitu loh sayang. Kita coba jawab ya sayang ya, Mem coba jawab. Nah kalau tai lalat itu memang bisa terkait dengan genetik. Contohnya misalnya ada beberapa keluarga yang bapaknya punya tai lalat di sini gitu. Jadi semua anak-anaknya ternyata punya tai lalat di sini juga. Nah itu bisa terkait genetik gitu ya. Tapi ada juga tai lalat yang ternyata mengindikasikan gitu ya penyakit tertentu. Walaupun banyak juga dianggap hal yang biasa saja gitu ya. Tapi kalau di Feng Shui gitu, kalau di artis-artis gitu ya suka banyak yang dibuang gitu karena itu bisa terkait sesuatu gitu ya. Apalagi kalau mengganggu. Ya buat kamu juga kalau punya uang banyak ya nggak apa-apa sih dioperasi, dibuang gitu bisa. Begitu kan yang hidungnya pesek bisa dimancungin ya zaman sekarang, wah apalagi yang Korea-Korea gitu kan, wah hebat-hebat tuh ya merubahnya. Begitu juga yang jenongnya. Jenong bisa nggak ya dioperasi ya? Kayaknya agak sulit karena terkait tulang ya. Tapi iya harus dioperasi gitu kan. Nah kalau misalnya dalam agama saya nih ya, dan sebagian besar umat muslim rasanya masih yakin kita terima deh itu sudah atas izin Allah ya. Mungkin kalau kita diberikan hidung yang mancung kita jadi sombong, makanya dikasih hidung yang pesek. Lagian hidung pesek itu udah seimbang banget loh sama kontur wajah kita. Kalau dirubah mungkin malah jadinya jadi agak-agak beda gitu ya. Begitu juga jenong. Jenong itu mungkin juga bisa karena waktu lahir gitu ya. Tanyain mama kamu deh. Mungkin waktu lahir di vakum, kalau ponakan Mem sih gitu. Waktu lahir di vakum jadi jidatnya jenong itu. Parah banget waktu lagi kecil itu parah banget. Kemudian diusap-usap terus waktu kecilnya gitu ya. Jadi agak lumayan rata. Tapi sampai dengan sekarang pun masih tetap jenongnya kelihatan, katanya gara-gara waktu lahiran di vakum gitu, ketarik pakai alat gitu kan. Nah, apakah karena itu? Apakah juga karena seluruh keluarga kamu keturunan juga jenong gitu ya? Begitu juga tai lalatnya, begitu juga peseknya. Kalau orang tua pesek kamu mancung sendiri malah jadi aneh juga kan sayang ya. Jadi kayak bukan anaknya dong. Kita coba kasih tipsnya aja ya, karena itu kan sudah pemberian dari Allah dan tidak bisa dirubah karena permanen. Bisa dirubah by operasi tentu saja, tapi nggak semua orang juga punya uang banyak untuk operasi dan tidak semua orang juga
memberikan izin untuk dioperasi. Untuk agama saya sendiri pasti tidak akan, selama itu masih wajar-wajar saja, nggak usah operasi. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya hidungnya bibir sumbing misalnya, itu boleh dioperasi gitu ya. Tapi selama cuma pesek, jenong, banyak tai lalat, nggak apa-apa. Nah sayang, tipsnya ya, yang pertama, kamu tingkatkan rasa percaya diri kamu sayang. Jadi mau itu pesek kek, mau itu jenong kek, mau banyak tai lalatnya, kamu akan menerima. Atau kekurangan-kekurangan kita yang lainnya. Toh kita percaya saja kalau Allah sudah memberikan kekurangan kita, pasti Allah memberikan banyak kelebihan pada kita. Mem sendiri banyak loh kekurangannya. Misalnya contoh, Mem mungkin tidak tinggi gitu ya. Itu tidak tinggi kan permanen juga tuh. Tapi ketika Mem tanya sama orang tua, karena jengkel kan dikatain mulu, ternyata ibu Mem bilangnya gini, kan di keluarga Mem itu hanya Mem yang paling pendek. Dengan ibu Mem saja masih tinggian ibu Mem gitu ya. Jadi kan Mem bertanya-tanya kenapa gitu ya. Nah ternyata kata ibu Mem, katanya dulunya Memnya sudah di ultimatum meninggal, sehingga mungkin tumbuh kembangnya sedikit agak terhambat. Ketika ada yang ngatain, ibu Mem paling gampang ngejawabnya, udah biar aja dikatain juga, yang penting hidup. Itu tuh dari kecil selalu dibilangnya gitu. Kalau ada yang ngatain, bilang aja yang penting hidup. Ternyata setelah sudah dewasa, Mem baru merasa dan baru tahu kalau ternyata ibu Mem itu mengajarkan Mem untuk bersyukur, bahwa Mem itu mau pendek kek, mau kayak gimana kek, yang penting hidup. Itu udah luar biasa gitu sayang. Kita lihat juga, kamu boleh tanya juga sama keluarga, jangan-jangan juga orang tua kamu udah bersyukur banget, kamu mau peseknya biarin, yang penting kamu hadir di dalam keluarga. Kamu tuh lebih penting daripada segalanya dibanding kekurangan-kekurangan itu sayang ya. Nah langkah pertama kan tadi pede aja. Nah sekarang langkah kedua, sebaiknya kamu bisa mengcounter body shaming dari teman-teman kamu itu. Misalnya tadi contoh Mem, ketika Mem dikatain pendek, kata ibu Mem juga masih untung hidup gitu. Berarti kan gue masih untung gitu, sambil ngatain juga. Lagian begitu udah gedenya Mem udah bisa tuh mengcounternya. Nih caranya begini. Kebetulan teman Mem ada namanya Teti, itu tinggi banget, dia 170-an. Jauh banget kan jaraknya. Jadi Mem tuh suka nanyain, Teti gitu ya, apa lu katanya gitu. Gue mau nanya dong, gimana laporan cuaca di atas gitu. Apa lo maksudnya, kata dia bilang gitu. Itu maksudnya kan gue ini kan jaraknya jauh gitu loh sama matahari, kan lu kan lebih deket tuh sama matahari, jadi laporan cuacanya pasti beda dong. Di sini adem gitu loh karena jauh dari matahari, kalau lu pasti agak panas dong ya. Dan itu tuh teman Mem tuh sebel banget, katanya dia bilang gini, lu tuh ya, lu yang pendek kenapa jadi gue yang jadi dibully sama lu, katanya gitu. Tuh kan tinggal bagaimana kita mengcounternya. Walaupun kita punya kekurangan, tapi ternyata kita bisa membuat itu jadi lelucon sayang, dan membuat hubungan jadi fun gitu loh sayang ya. Nah sayang, caranya itu, salah satu caranya begitu. Nah bagi yang tai lalatnya tadi, menurut Mem sih kamu tinggal bilang aja tuh sama teman-teman kamu yang ngatain kamu gitu ya. Bilangnya gini, ya ampun, lu tuh ya udah tahu gue emang banyak tai lalatnya dari sononya gitu, mau diapain lagi gitu kan. Lagian ya gue ngerasa nih ya segini nih udah Allah tuh udah bagus banget dan udah baik banget sama gue, karena gue cuma dikasih tai lalat. Bayangkan kalau Allah tuh tega sama gue gitu kan, gue dikasihnya tai kebo, bisa dibayangkan blok gitu kan. Tuh kan tinggal bagaimana kita mengcounternya. Walaupun kita punya kekurangan, tapi ternyata kita bisa membuat itu jadi lelucon sayang, dan membuat hubungan jadi fun gitu loh sayang ya. Pasti teman-teman kamu jadi ketawa ketika kamu menjawabnya dengan cara seperti itu. Dan teman-teman kamu yang tadinya ngatain jadi malah merasa lucu, sekaligus senang karena yang dikatain gak marah. Olok-olok tersebut jadi keren gitu ya. Dan dengan begitu biasanya kesananya teman-teman kamu malah gak jadi ngatain lagi. Tapi kalau kita ngambek terus kalau dikatain, biasanya kita akan terus-terusan tuh kayak demen aja ngegangguin kamu. Tapi ketika kita tidak merasa terganggu, mereka jadi malah berhenti biasanya ngatainnya. Nah sekarang yang hidungnya pesek nih, waktu itu Mem inget banget ada salah satu murid Mem, itu hidungnya pesek. Mem juga nggak pernah ngeh. Kadang-kadang kita nggak ngeh loh orang tuh punya kekurangan apa. Tapi karena orang tersebut menyebutkan kekurangannya, jadi kita malah ngeh dan malah merhatiin. Jadi sayang, kadang-kadang orang nggak ngeh juga, karena setiap orang juga punya kekurangannya. Tapi kalau ada yang body shaming kamu, iya berarti orang itu ngeh ya sayang. Nah cara mengcounternya, waktu anak murid Mem
dia lagi PKL atau prakerin di perusahaan. Kemudian dikenalinnya sama pembimbing di perusahaannya, itu caranya gini katanya. Misalnya namanya katakanlah Sinta. Iya, kenalkan ini namanya Sinta. Sinta itu yang hidungnya pesek, inget ya gitu katanya. Coba di hari pertama dikenalkan di depan orang banyak dan saat itu dia tuh mau nangis katanya. Karena merasa sangat malu gitu. Nah, kemudian dia ke sekolah gitu ya, kemudian laporan sama memnya. Malu sambil nangis, malu tahu mem dikatain depan banyak orang gitu. Kemudian kesananya, kemudian mem ngasih bimbingan. Contohnya ketika yang pesek ini, mem ajarnya kamu harusnya ketika dikenalkan dengan cara nih yang hidungnya pesek, kamu harusnya langsung bergaya model hidung gitu. Gitu ya. Begitu langsung melihat ke hidungnya, jadi semua orang jadinya malah ketawa ketika kamu memberikan wajah lucu gitu kan. Kemudian ketika dikenalkan, terima kasih, semoga bisa membantu, dan katakan juga jangan lupa, iya hidung saya memang pesek, tapi saya berharap sih rezekinya mancung gitu. Nah sekarang yang jenong tuh, kalau menurut mem tuh yang jenong tuh bukan kekurangan ya sayang ya, itu malah kelebihan kali ya. Jadi berasa nggak kalau itu kelebihan kamu bukan kekurangan kamu? Jadi kalau dia ngatain kamu, langsung aja bilangin aja, aduh nih wajah begini nih, jenong begini nih, itu artinya otaknya rada gedean nih gitu. Walaupun kamu nggak tahu, bilang aja begitu gitu ya. Otaknya rada gedean nih, berarti mikir melulu gitu. Profesor kayak gini nih gitu. Itu tinggal bagaimana cara kamu menghadapi kekurangan-kekurangan kamu yang di body shaming oleh teman-teman kamu dengan cara yang fun. Nanti teman-teman kamu pasti akan salut kalau kamu selalu fun terhadap body shaming itu. Nah sayang itu tuh ya, bisa berbagai cara. Mem itu banyak loh dulu body shamingnya, bahkan bukan cuma body shaming. Waktu SMP, mem itu satu-satunya se-SMP yang belum datang bulan. Tahu nggak mem dipanggilnya apa? Nyebelin banget kalau ingat, tau nggak? Mem tuh dipanggilnya Mandul, sini deh. Ih, itu tau nggak, kesel banget kalau dipanggil kayak gitu. Kayaknya tega-tega banget sih orang itu mentang-mentang udah datang bulan. Itu namanya bukan body shaming kali ya, itu bukan di body sih ya. Itu mental shaming, bikin menjatuhkan mental beneran tuh gitu. Karena ketika semua orang sudah datang bulan, memnya belum datang bulan, ya iyalah jadinya malu. Akhirnya mem tuh berdoa terus, ya Allah semoga bulan datang dong gitu. Itu tiap hari berdoanya gitu terus tahu sayang. Tapi akhirnya ketika udah lebih gede, ya sudah sih dijalanin aja, memang itu bagian dari hidup kita gitu. Yang penting kita bersyukur, tadi kata Ibu Mem itu loh, masih untung lo hidup gitu tuh. Itu bahasanya Ibu Mem yang ternyata begitu udah dewasa efektif untuk membuat Mem langsung terdongkrak motivasi, terdongkrak percaya dirinya. Nah tinggal kamu nih cari daya dongkrak kamu. Nah sayang, tipsnya ya buat kamu yang jidatnya agak jenong gitu ya, buat perempuan kan tinggal pakai jilbab. Kalau udah begitu jadi kepikiran gitu ya, ternyata Allah nyuruh kita pakai jilbab memang banyak sekali keuntungannya buat para kaum perempuan ya. Bisa langsung menutupi dan jidatnya jadi nggak ngeh lagi tuh orang jenong apa enggak gitu kan. Nah yang buat laki-laki juga sama, kalau laki-laki jenong, tapi jangan sama pakai jilbabnya gitu ya. Misalnya potong rambutnya aja kalau kamu di apa gitu, kayak gimana zaman sekarang supaya kelihatan tertutup sedikit, apakah ada poninya, apa gaya apa gitu ya. Nah untuk yang pesek misalnya, biasanya kalau lagi dandan itu bisa tuh tipsnya dengan cara di shading bagian kanan kirinya, sehingga itu memberikan bayangan terlihat lebih mancung. Itu kalau lagi dandan ya sayang. Kalau anak remaja kan nggak boleh dandan, nggak apa-apa, diterima aja begitu. Dan kalau yang ada tai lalatnya, kalau memang membesar terus, karena kalau memang lihat nih tai lalat yang dari foto itu kayaknya itu membesar terus. Kalau membesar terus sebaiknya gitu kamu pergi ke dokter deh sayang. Khawatir membesar terus dan itu benar-benar ada indikasi penyakitnya. Khawatir makin besar malah jadi penyakit-penyakit yang oke, silahkan tanya aja deh ke dokter. Memang gak mau nyebutin ya sayang ya, supaya kamu juga lebih aware dan lebih dini mendeteksi penyakit kamu mumpung dari sekarang gitu ya sayang ya. Silahkan pergi ke dokter. Nah sayang, gimana cara mengcounternya? Bisa dengan cara yang Mem ajarkan tadi, atau kamu modifikasi dengan cara-cara lainnya yang fun gitu ya, sehingga ketika kamu lagi dikatain, kamunya bisa tetap pede, kamunya biasa-biasa aja, dan temen yang ngatain juga mulai tersadar sehingga mereka berhenti ngatain, karena ternyata mereka juga
sama kok nggak sempurna juga gitu ya sayang ya. Atau sayang satu lagi ciri kata. Gini, dalam psikologi ketika kita dikatain orang dan kita mudah tersinggung, mudah marah, kan ada loh yang dikatain doang itu sampai marah dan berantem gitu ya. Itu ciri bahwa kita kurang menghargai diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya terkait dengan self esteem namanya, rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dan itu memang dari kecil sih biasanya orang tua kita mendidik kita bagaimana, mengakibatkan di masa remajanya mulai keluar tuh. Nah semoga kamu gak jadi seperti itu, dan kita-kita yang suka body shaming ke orang lain mulai deh ya, bahwa kita tidak menghargai orang lain. Orang kita juga punya kekurangan kok. Dan jangan lupa bagi kamu yang di body shaming, Allah memberikan kekurangan, percaya saja Allah pasti memberikan banyak kelebihan yang kadang-kadang kamu belum sadari. Atau jangan-jangan kekurangan kamu yang itu tuh justru menjadi jalan suksesnya kamu. Ada yang gingsul itu ya, gingsulnya malah jadi pemanisnya dia, justru jadi ciri khasnya dia. Nah jadikan itu ciri khas kamu juga, yang membuat kamu justru bangga dengan apa yang kamu punya. Nah sayang, sekian dulu fun counselingnya hari ini. Semoga kamu bisa mengcounter teman-teman kamu yang ngatain kamu itu ya sayangnya. Dan tingkatkan juga rasa percaya diri, tingkatkan juga self esteem kamu, yaitu rasa penghargaan terhadap diri kamu sendiri sayang. Nah gimana? Video ini bermanfaat nggak? Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan di-share deh supaya teman-teman kamu dapat manfaatnya juga. Silakan kamu share ya ke mana aja. Kemudian jangan lupa bunyikan juga loncengnya supaya kamu dapat notifikasi untuk video-video yang berikutnya. Nah sayang, jika kamu masih ada pertanyaan atau ingin bertanya tentang yang lainnya, silakan bertanya lewat kolom komentar di bawah ini. Atau kamu juga bisa mengirim pertanyaan kamu atau video pertanyaan kamu lewat email, yaitu funcounseling@gmail.com. Kamu juga bisa follow di Instagram yaitu di @memcounseling. Jangan lupa komen dan sarannya supaya kami bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya tentang sekian dulu ya. Wassalamualaikum. Stay positive and have fun. Bye.